Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Nah, ono pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih. Lah nek ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon. Apa aqallu dararon? Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dararon bil muslimin. Apa aqallu dararon bil muslimin, tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya, calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok, orientasinya gedekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoknya rohe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mau ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam ngurusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya bodoh-bodoh fasik kita milih sing aqallu dararon apa? Aqallu dararon. Dan misalnya di Amerika, gue jadi warga Amerika, presiden sitoke terkenal Islamfobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi padha kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena tidak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon wala fase kabeh piye? Berarti ngajine rong khatam, fase kabeh milih sing aqalli dararon apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Ya kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku dhe anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing tukang tombok. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ini kan otomatis milih sing aqallah dararon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madharatnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong ojo kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dararon, paling madharatnya paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non-muslim. Atau hidup di Papua, mungkin semua kandidatnya non-muslim. Kan tidak punya pilihan. Terus gak milih, yuk keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing aqallah dararon. Kan kalau aksaron naf'an kan gak mungkin, podo-podo ngono kan. Milih apa? Aqallah dararon. Ya misalnya kok ngene lho. Ditakdir omam iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pice, milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih gak lebih gak bahaya. Lah tak mangan aku Gus ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ulo hijau lebih bahaya. Ya, jadi pilihannya itu jawab hasil ya kalau masalah fasik itu pilihannya apa aqallah dararon apa? Aqallah dararon. Fale samongkora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takodu kang den yakini apa nasbul imam fiddin dalam agama. Kamu tidak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin. Tidak mendesak Ahmad. Jadi kemana ini? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa nggak perlu seperti itu. Karena nasbul imam tuh laisa ruknan yuk takot fitini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bi fale saruknan yu'taqad fiddini. Dadi kira usah ngotot nemen-nemen. Fala tazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa? Biasa wae. Nah illa bi kufrin kecuali salah imam nganti kafir fambidan mongko buah osiro ahdaw ing ahdal kafir
Allah mengikuti Allah yakfina iku niku bisa apa wa ing kita adahu ing kilarane imam utawa pemimpin wahdahu halis wijine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Biwairi hada kalan saliyane kekafiran layu bakhora oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yuzalu den pecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati utawa milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Nah itu kalau dalam kaidah sunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh boleh tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal, ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin tadum. Milingnya apa? La imamun husum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik aduk toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya. Nak mbok pecat, dene gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk, apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan, kan melahirkan tragedi. Kayak Libya dulu, orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan, Pak Gaddafi dikudeta, terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu gak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing dia pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Mulai santri yang ngono, zaman akhir mondok utuh kafet khusyuk ngene-ngene. Iku masalahnya arah borusin yang pondok, iku malah ngegeng tok ndi-ndi. Oh coba dene Imam Syafi'i ora zamane. Paham yo? Jadi gampangane nak ra mondok luwih ngeri. Tapi nek mondok coba bayangno ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik. Bocah awar zaman akhir kok bayangno ngono wis keliru. Terus bapak elang bayangno ngono iku yo luwih keliru. Wong luwih eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapake lho maca sesamae ra iso, bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Lan kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Angger ra tau setor ngono iku. Wong 4 tahun kok ra hafal. Lah jenengan sudah tahun ra hafal. Aneh-aneh. Nah babi kok bela santri yakin boleh. Oh nganti mati tak bela nak babi. Kadang wali murid ya ora tau diri yo. Ngkarwan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab ta ora. Padahal mondok 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Mungkin dia maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tanpa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ra tau diri yo. Kula nate guyon tak kenang tenan guyon ini ya. Kula nate sak ruangan. Hanya beracara umum sak ruangan. Sak ruangan ambek desane Pak Kures. Ada Habib Husain, ada Habib Ali. Habib Husain mertuane Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis beracara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden. Guyon tok Habib guyon. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapak. Anak ini ketika masih SMA, nak belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi Perdana Menteri gak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swidak. Bapaknya umur ternyata pas bapaknya umur swidak Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi kan. Kemarin kan Perdana Menteri tertua di dunia kan
Mahathir. Makanya termasuk yang disimulasi Pak Maruf Amin jabat itu orang sing lebih tua. Anaknya gentenan bapak itu loh, Pak belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM gak Pak Mahathir. Bapak wah semanis. Karena masih mungkin kan? Bapak wis tidak tahu nulis watuk-watuk digandani. Pak kalau jadi orang tua belajar yang benar biar pas tua banget jadi perdana menteri kayak Pak Mahathir. Mergo dhekne mangkel wis dokter iki, udah dokter gak jadi perdana menteri. Akhirnya jamu Bapak itu. Paham ya, Pak? Bang to kan. Jadi kadang wali murid kudu dikandani kok ngono mau targetnya berlebihan. Tutup berarti wong ora usah ngono wis pokoke. Ya nak target ya oleh ambisi ya oleh tapi ya ngoco le. Ing zaman akhir anake karep ya mondok ya lanyah ya bener ya saleh. Ya wis jenenge Pak sing mondok kono pokoke berlebihan ngono. Tapi sing ngomong Jokowi, nek sing ngomong dosa suladal. Aku kiai ini sing ngomong, nak macen berlebihan target. Mana-aneh wae napa? Mana-aneh. Masalah pemimpin ya padha. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin saleh ora tau salah peduli ya oke gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi nah jadi bupati wis pokoke asal umume wong ngene ora usah berlebihan. Mulane nek kita di sana piye ora oleh dipecat asal salah ra nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi ya terutama gak cerita di Libya. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu gak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan, kepenggulingan pemimpin rata-rata apa kayak yang Syria kan, orang kecewa dengan Bashar Assad mau digulingkan. Bashar Assad gak mau. Makanya kan Syria sampai sekarang kan gak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itu lah, gak usah dijelaskan panjang lebar. Walhasil mau kula ini nerangno kenapa akidah Ahlussunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidanna ahdahu fa wa yakfina adzahu wahdahu bi ghairi hadza la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Mengenai wahada ma'ali Ahlussunnah wal jamaah kama alil qaida yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah ini dalil bahmun al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut atau pemimpin sing lacut sing fasik luwih apik dibanding fitnah berkepan. Jangan elingi napa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Bahwa imam fasik is fasik-fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digolengno jadi Jadi contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng digolengno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita dadi ahlussunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya kita bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luweh loro status duda wis ta ngandel. Kowe pegatan. Terus menawa wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik di bojo ayu cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhirnya wong terus trauma, mbek raimu trauma kok. Pemene pegatan pipindo ping 3 wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang yo ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi mutu-mutu kan gagah, di bojo duwe, anak piro 5. Padahal sering tukar anak dia anak, itulah istimewanya kami. Ala keren kan? Tukaran terus tapi anaknya wakai. Wan jos apa? Termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Ya, paham ya? Jadi wong yang mikir sing luwih ekstrim. Ya padha kowe endi atuk Joko tua asal untuk bojo asal wedok. Ya atuk untuk bojo asal wedok. Timbang golek ideal akhirnya ra entuk. Sing ideal ora gelem mek kowe kan akhirnya ribet. Aku golek bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidho, sing qanaah, sing ayu. Ya ora ono, umpama ono ora gelem mek kowe kan. Lah akhirnya piye ya atuk rabi asal wedok. Kan terus gagah, payu ngawur.
Ya cuman yo aja resepsi, mari wong dosa mo. Iya kan? Oke. Waduh elek resepsi agar wong delok ngenyek, agar wong delok. Mari dosa, saudara ini mari dosa. Mari wong komen ya, Pak. Oh man. Tadi seribet. Biasa wae wae rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa udang-udang konco ya mati. Semua wae. Yang mlebu neraka ya mlebu. Sing kok wae swarga ya swarga. Ini swarga malah lali konco, saking widadari malah ra buta konco. Nah yang dibojone dunya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali apa? Konco. Ning neraka tambah lali siksa. Beda sini wong gampang lali mon ta ngandel kula. Neraka ya lali konco, ning swarga ya lali konco. Ya jajal lah. Dadi widadari ku didesain mau roh gantenge wong mau bojone tok. Nak roh wong liya mbok ketok opo pokoke roe ku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya piye coba takokno. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis untuk bojo ngene ngono. Sampai ngandani anak sing perawan ngene, "Nduk, kowe buka-buka aja ngalami koyo aku." Matane wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lau tekem ya ngono." Ndek bojo iku ngeluh. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lha kowe dhek lakonane ngono. Wah, tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing wis terusno dhewe-dhewe. Wae kabeh dihisab dhewe-dhewe. Dadi widadari kelakuane ra ngono piye? Membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Nah lagi di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Yo mau cuancang ning kamar iku bener ora wong liya. Ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi dianggap wong stres ya. Kena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ra gelem kok peksa wae napa? Iku mesti bojone ayu sing akan mlebu penjara. Nek bojone elek kan padha ra gelem. Bapak uga ada kiai. Kiai ini lucu, kanca akrabe bapak. Dari cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek, iku sok ben hisabe gedhe. Lah kena apa iki? Lah anak ora tahajud salahno pangeran wis bojo elek kok ora duha, ora tahajud. Nak bojo maju nu pantes, ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud e opo wae. Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara kiai iku wong kok bojone elek, iku sok ben disalahno pangeran. Kenapa ora tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe bojomu elek kok ora tahajud, dane anak bojomu. Ayo, malah ora tau tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah ku wahyu prawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jajal kowe di bojo wahyu, ape tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terusno to? Milih ndi? Bojomu elek ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat. Aisyah turu ning ngarepe, iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iku malah tahajud terus sih. Masyhur ngene hadis-hadis. Aku ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo ayu ape tahajud, pas bojo mapian. Lah iku parah meneh wis bojone elek. Kelon ra gelem mergo elek, tahajud ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Wis parah wis. Marah ini ngene iku marah ini. Jebule dongane kebanteren, ya Allah, meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak. Ora usah ngono, ora usah ndonga wis pokoke ya Allah. Kabeh ana gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas ya Allah ngono. Kabeh ana apa? Apa bojomu ngamuk? Apa Mas maksude? Yo, maksude ra biasa wae. Mulane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam salat jenazah, jane donga iku ora usah banter-banter. Lha donga kok ngene, misale Ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daran min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk lho.
Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wadaron khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah durafam yo. Amin amin. Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Ya, isi hafal donga iku. Iku aja terusno, maksudnya iku. Nah, wong mati kan dongane diantar ya Allahumma terus pokoknya wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daron. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng donya di bojo ngeten niki teng donya mawon. Genti nggih Gusti teng akhirat. Kan artine ngono. Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti kok. Tukar tambah maksudnya Gusti. Dadi wong ra paham barokah. Amin amin. Nah kalau betul nanti mau coba nih, langsung badaron khairan min dari. Mereka nak zaujan kadang sing wedok isek nangis, cek muni amin amin wah perkara gitu. Maksudnya doa itu ya orang ngono, tapi terjemahannya kan ngono, wa abdilhu zaujan khairan. Maksudnya gini loh, jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang, plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari berapa kan jarimu 70 ya, berarti 70 siji apa 70 plus bojomu gak 70 itu 70 siji, tapi jari ngomong paling ayu sing kodonya ya tenan ora ya gue sebenarnya delok wae ora usah takok aku saiki sebenarnya delok lah gunane opo ke takok aku jebule mlebu neraka. Gak penting, ngono iku rasa kiyaine yo goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik lagi takok. Lah nek kono bantah nek isi swarga ora usah takok. Lah iya padha iku mlebu neraka gunane apa ora iku? Ya ora usah takok yo. Pokoke kok ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha mosok santrine entuk 70 kene 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran yo tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas e sembrono iku. Tetep beda. Nontor apik mripate di khamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Dadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya pancen ya tenan, kowe ro wong ayu Arab be ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab hasil apa inun tikhamul ayun mripate gedhe. Sa-ayu-ayune wong sipit be ayune wong ya cek wae saiki. Salah ayune wong Uzbek be ayune wong Cina. Kowe milih ndi? Uzbek senajan to ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Wong ngongkon milih wae. Milih ndi kan ayune Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae saya apa? Wong milih. Maksudnya itu tenan bener pangeran pokoknya ayu sing kelas standar sing dikhamul ayun karena guna koyok-koyok setuhune bidadari filau niku bedun niku endok maksudnya ninu'am kedua burung unta maknun kan tersimpan mastunur disimpan biraisihi kelawan utorisihi kelawan apa sayape utawa apa iku lho sing bulune ikilah anu'am maksudnya koyok endok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu maksudnya indah ya wong ayu transparan sampai rontok kena kere iku seru sing rontok kena kere ngono lho kan pokoke ngono wis kowe milih wae senajan turun kesampaian pokoke milih saiki wae la yasilu ora tumeka ilahi maring ikila apa ayun utawa maring ikila ainihinna apa hubarun apa bletek walau nuhu wa wa albayat fi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe apik-apike warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok, sembene lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahlul jannah. Ba'du ahlil jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'din ing atase sebagian yata sauna hale saling takok sapa ahlul jannah. Amma sing perkara maro kang wis kliwat apa mabihim kan ahlul jannah fid dunya ing dalem dunya. Niki kula terus nomase ra iso dilereni. Niki kan critane ngeten iki. Wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise ning donya. Nah, mitra bisnise iku mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong saleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi lho ya. Saya ulang lagi ya.
Misalnya kue urip ning Uni Soviet, atau urip ning Korea, atau bahkan urip ning Jakarta, kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir, tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa baik. Singkat cerita, ketika di dunia gue sempat, misalnya kayak dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ini, kenapa kayak ragilem zina, ragilem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir dak tenan ngono iku. Masa orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mbenin. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbek Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, "Ya Allah, saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya." Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu wis ning neraka. Dadi nunjukno wong nak ra kesampean dendame gak lega iku manusa. Wis manusa wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nak rong kesampean dendam. Akhire ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilugonon dhuwure neraka, tapi sudah diatur mbek pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nek aku milih ora usah jajal jah, mau tetep wis milih. Artinya nek kowe dendam ku dituruti mbek pangeran. Misalnya ana wong sing nyang ning donya kok ngajak ngaji tak untuk apa? Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu, iku ora lega nek gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah yo. Repot. Akeh-akeh ora insyaallah ora, nek sing nyai insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi muga-muga disepuro. Nah, dhuwure me takoki, lho ketawone aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebutun terus istighfar. Sementara ke bar tanya dedam terus, mulane swarga ndek. Karena ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak sampean ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning do. Dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iku disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun jeng terus nokola ko iluminum gak diterangno ora iso ngakhiri pokoke ngono sok ben terusane kola ko iluminum ini kanali korin. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa. Gitu. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau nggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus.
Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab, seakan-akan bahwa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah, itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet, ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abdul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andai kan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulanit to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Artinya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah.
Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu engkau. Tuhan yang lahul asmaul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan? Sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor. Ya kan ribet kan? Terus pokoknya ribet. Jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Sudah datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa, karena mereka biasa berlogika. Hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bait yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan ya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Wah, akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan 1 piring, anaknya makan 1 piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi 1 cingkir, senang. Kalian senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya, kita ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya, istighna tadi. Kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah
Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau oleh bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut itu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4 katanya. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang nggak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi, rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak, sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan, di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak?
Ada orang mati apa itu oplosan ya kan? Itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan itu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, enggak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu, takut pas enggak punya uang. Itu dokter enggak di duit kan enggak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantes, terus kalau ngebis ya pantes, suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantes, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor lah ditanya mungkar nakir nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir enggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngelotok? Kok kamu enggak pernah ngaji enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya yakin rileks wali di Bang Pak Rektor. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya. Ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku sakake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, nguduk, ngopi ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi ya ora roh, pizza ya ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik, iku juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu? Karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya, nak senengnya ketemel gemblong itu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan. Jadi ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan
Istighna itu apa? Al istighna anis sya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah, supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu. Pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu. Coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya. Akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali, sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai jogeman nyalahno wong liya. Surip pun romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu adalah penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden, atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga.
Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat lah ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit, itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Lah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim, terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisola mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran nggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya. Makanya tadi himne Unisola dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, dat yang pertama. Tuhan saya keren lah, dat yang nggak mati, Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu, nak wong tuamu ridho Allah ridho, nak ora ridho Allah ora ridho.
Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil walidain. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang tuh karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367 juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa.
Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Sudah saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka Allah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar. Bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al khumulu illa man syaharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka agak dikenali. Kalau agak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah, harus ngurmat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Nah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takliwiri udhrin syar'iyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak. Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan tuh pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wala yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdhalal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke, itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba?
Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya, jadi orang itu harus ngerti, jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka humul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna wa ta'ala amarul anbiya bi izharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Kalau ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya, saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra ya. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Sehingga kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Dosa. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama ndak. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairah ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye siap degradasi moral kan ya lucu kan, masa jualan gitu kan ya lucu. Kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Ummah. Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah,
jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. Nah, SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Nah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesewete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairim majrun. Inna ana te kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mangka terus niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnun kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnun kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa bal teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqalan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teka kabeh bi iklan hak. Wa wa ta haqqu alla ilaha illallah ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, ora usah ndelok. Nggih, kiamat itu seru wis ora usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijaga jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhah itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lafain malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya.
Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang, lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono yo ya lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu tidak ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni. Mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing mon-mon niku aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun kutakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa? Sekacau kan. Nah, sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar itu maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, kesampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis rawong akeh, maksud ini kan. Jadi ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana, sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti.
Dalam perjanjian dong, ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niki, mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Nah itu ngendikan kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa jenis? U'titu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, jadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah di sepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik, mereka insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora pahame wae napa? Padha